Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian, The Hidden Truth di kali ini. Saya tahu, udah lama banget nggak lama banget sih, lama saya nggak bikin bacaan. Bahkan bukan untuk Virgo aja. Tuh kan, udah kangen ya nungguin. Ya Virgo tuh lihat, look this is you. Oke, saya nggak bikin itu ada semingguan, nggak bikin bacaan sama sekali, yang short maupun yang long, nggak. Banyak banget kesibukan dan ya bikin drop juga sih sebenarnya. Oh, Virgo, ini buat Virgo ya, tuh kan kartu pertamanya aja udah Virgo banget, ya kan? Dah bisa begitu. Oke Virgo, so this is for you dan ini adalah the hidden truth aja ya. Ini masih Mercury retrograde, jadi kalau yang galau-galau dan lain sebagainya karena memang banyak hal tidak bisa dilaksanakan, malah yang aduh, yang enggak aja yang muncul ya. Virgo, yang enggak aja yang muncul nih Virgo. Oke, fine. Kartu pertama kalian, Enlightenment, Virgo, the the Hermit ya. Kalau kalian mencari kejelasan yang bikin kalian galau kali ini ya, jangan khawatir, sudah sebentar lagi juga datang nih penjelasannya, enlightenmentnya, keterangannya kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Ya, baik itu masalah pribadi kalian, mau percintaan maupun pekerjaan kalian. Semuanya mohon dicermati baik-baik aja karena ya situasinya memang lagi nggak kondusif banget ya Virgo. Masih banyak banget hal yang harus Virgo selesaikan, sementara yang baru juga datang gitu. Yang lama aja mungkin ada yang belum selesai, bukan mungkin, emang belum selesai gitu. Jadi memang Virgonya sendiri yang harus super duper teliti kali ini, terutama dalam periode Mercury retrograde. Super duper teliti dimana kalian harus benar-benar bikin semuanya secara jelas dan terperinci. Ini saya udah dua kali kehilangan di Mercury retrograde, itu justru karena kecerobohan sendiri, dan saya harap kalian tidak melakukannya ya. Ingat, komunikasi terus benar-benar teliti dengan sesuatu hal. Itu yang kecil-kecil, yang remeh-temeh ya. Kalau di saya satu pekerjaan, satu yang personal. Saya kehilangan barang, yang satu secara kantor, yang satu secara punya pribadi gitu. Hanya gara-gara saya ceroboh. Sudahlah ya. Banyak banget kecerobohan. Terus saya nyalahin Mercury retrograde. Enggak, kalian juga nggak boleh nyalahin ya. Jadi untuk segala sesuatu yang memang tidak pada tempatnya, secara benar-benar real maupun komunikasi, ya memang terganggunya karena si Mercury retrograde. Tapi secara kejelasan yang ingin kalian ketahui di hidup kalian ya, The Hermitnya ada di kartu pertama, nanti akan jadi jelas kok. Nanti akan ada pencerahan untuk kalian ya. Pencerahan dan juga kejelasan dari apa saja yang selama ini kalian ingin tahu kejelasannya gitu. Kalian ingin tahu ini beneran kayak gini atau enggak gitu ya. Oke, kemudian coba saya buka lagi kartunya supaya mungkin ada tambahan penjelasan di situ ya Virgo. Oh, Two of Pentacles, masih sibuk. Di tengah kesibukanmu Virgo, baik personal life maupun professional life, itu tetap akan ada kejelasannya. Jadi lebih teliti aja Virgo ya. Ada miscommunication, misplace, naruh sesuatunya nggak proper, jadinya hilang dan lain sebagainya. Itu banyak akan terjadi di Mercury retrograde kali ini. Tapi yang penting kalian bisa menyeimbangkan hidup aja ya, antara professional life dengan personal life gitu. Personal life kan itu keluarga, cinta dan lain sebagainya. Kalau yang profesional ya karir, keuangan dan bisnis. Jadi yang benar-benar harus diseimbangkan oleh si Virgo sendiri ya. Walaupun kesibukan kalian mungkin
luar biasa saat ini. Oh, yang memang sama-sama sibuk boleh komen di bawah ya sebagai sesama Virgo, dan mohon maaf baru saat ini saya bisa bikin readingan karena ya sudahlah. Sibuk luar biasa memang ya. Oke, kartunya mengkonfirmasi hal tersebut, sibuk luar biasa. The apa ini? The Chariot-nya terbalik ya. Beberapa hal stuck, tidak ada kemajuan. Terasa nggak sih, terutama keuangan kali ya. Karirnya so-so, perkembangan bisnis lumayan, tapi perkembangan keuangannya agak gitu. Nggak tahu, yang terlihat di tidak adanya perkembangan, tidak adanya kemajuan itu justru di situ kalau yang saya lihat ya. Nanti saya buka lagi kartunya untuk meyakinkan ya apakah benar seperti yang saya lihat bahwa itu yang terjadi adalah si keuangannya. Kalau karirnya oke, so-so gitu kan. Terus percintaan juga ya oke. Bisnis juga ya masih jalan walaupun tidak selancar itu gitu ya. Oke, tapi keuangan personal yang seret nih. Benar nggak sih Virgo? Ya, boleh komen juga di bawah. Benar nggak sih kalau saat ini keuangan? Kalau yang enggak, alhamdulillah. Oh, bentar lagi Lebaran ya kan, yang dapat THR. Jangan lupa di save THR-nya, jangan dibeliin baju Lebaran semua. Oke. Look. Ada four of sorry, four of pentacle. Konfirmasi ya. Sebelum kartu ini muncul, saya tadi udah bilang yang belum ada kemajuannya adalah keuangan, dan beneran datang nih. Tapi four of pentacle sebenarnya mengatakan bahwa keuangannya masih aman. Iya aman, tapi nggak ada kemajuan gitu. Kayak punya duit 1.000 aja kagak nambah-nambah gitu. Gitu ya Virgo ya, 1.000 aja kagak nambah-nambah gitu, tapi tetap masih aman. Ini karena kalau lihat gambarnya kan dia bercecer ya, tapi di gambar yang lain Four of Pentacles kan nggak gitu. Oke, ya mungkin bercecer karena kecerobohannya si Virgo sendiri gitu. Relate. Kalau sama saya relate. Oke, entah dengan kalian. Kecerobohan Virgo dan adanya itu tadi miscommunication dan lain sebagainya itu yang bikin akhirnya keuangannya mandek dan tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya nggak ada kemajuan gitu. Tapi sebenarnya tetap masih aman dalam arti ya itu tadi kan masih punya gitu kan, masih ada 1.000 perak ya, masih ada berarti kan, tidak terhilang si 1.000 peraknya. Oke. Kemudian the death-nya juga terbalik, beberapa hal masih belum bisa diselesaikan. Nah ya bener gak? Beberapa hal masih belum bisa diselesaikan. Kalau yang di sini kayak konflik kecil dengan sesama, dengan misalnya teman, kolega, or loversnya juga bisa sih, karena kartu di sananya juga ada indikasi tentang percintaan juga ya. Jadi ada yang belum bisa diselesaikan gara-gara ya itu tadi tertunda ya kan, kemudian miscommunication dan lain sebagainya, belum bisa diselesaikan nih. Kalau memang menurut kalian Mbak susah untuk diselesaikan karena ini itu, ya nggak apa-apa. Nggak semua permasalahan itu bisa diselesaikan sak dek sak nyet. Bahasa Jawa ya. Gini loh, secara kalian melihat bacaan tarot itu secara general gini ya di YouTube gitu. Tapi kalau secara personal pun itu saya harus ingatkan ya Virgo, my dear Virgo, please be smart. Secara personal pun apapun itu Virgo tidak bisa secara instan. Jadi pun kalau kalian personal reading terus apa yang diungkapkan itu ternyata belum selesai juga, itu ya emang nggak bisa instan gitu. Ada waktunya. Jadi ada waktunya untuk menyelesaikan yang belum selesai memang. Nggak bisa mau personal reading kayak mau general reading ya, bukan berarti begitu personal reading permasalahan selesai ya. Ya ada waktunya sendiri. Tapi yang datang Knight of Chalice di sini.
Kalau saya melihat kartu ini di Knight of Chalice ini sebenarnya sesuatu yang bagus gitu. Sesuatu yang passionate, yang sesuai banget dengan Virgo-nya gitu. Tapi kalau disandingin dengan kartu yang ini, dan kartu lain juga ada the Knight of Chalice ini, itu bicara tentang banyak hal yang berupa kasakusuk, kasakusuk, kasakusuk gitu. Jadi nambahin Virgo nggak bisa nyelesain permasalahannya gara-gara ngedengerin si kasakusuk itu gitu. Kayak omongan-omongan. Gini, ilustrasinya. Virgo lagi jalan gitu kan untuk mencapai tujuannya tentu saja. Tapi di kanan kirinya tuh banyak yang oh, Virgo begini, begini, begitu, begitu. Wah, gitu kan banyak. Terus kalian diem nungguin terus ngelihat kanan kiri, dengerin kanan kiri. Lah tujuannya nggak nyampe-nyampe ya kan? Kayak gitu. Ya ilustrasinya kayak gitu. Jadi ya kalau saran saya udah nggak usah dengerin kanan kiri, nggak usah dengerin apa-apa. Tetaplah pada tujuan kalian, tetap berjalan pada tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu, untuk mencapai sesuatu gitu. Karena ada Knight of Wands juga ini. Yang menyerbu itu bukan di satu sisi doang, bahkan semua lini. Bahkan karir, keuangan dan bisnis, percintaan, personal life itu banyak banget yang lagi menderasi Virgo gitu ya. Ingat, tidak resonate untuk semua, tapi ini secara general ya. Tapi saya sebagai Virgo resonate. Iya gitu. Ya kayak banyak banget yang sedang datang dalam satu waktu dan itu bikin kayak wah wah wah. Kok gini amat gitu. Bisa tidur sampai cuma 3 jam, tidur 4 jam. Bukan karena nggak bisa tidur, karena harus menyelesaikan yang harus diselesaikan gitu. Look, no other choice. Seven of Cups-nya terbalik. No other choice Virgo. Hadapi semua yang sedang kalian alami saat ini, karena udah nggak ada pilihan lain selain menghadapi itu gitu. Nggak bisa kalian bilang ntar aja Mbak Lucy, jangan sekarang, nggak bisa gitu. Waktunya tuh sekarang. Dan sekali lagi Virgo diingatkan, kalau emang nggak bisa diselesaikan nggak apa-apa, udah diam aja dulu. Tetap berjalan tapi ya nggak usah dengerin kanan kiri ya, tetap berjalan dengan tujuan kalian, tetap berjalan dengan apa yang menjadi wish kalian, tapi juga kalian apa ya, menyelesaikannya dikit-dikit gitu. Kalau nggak bisa diselesaikan semua ya udahlah, orang lagi banyak ya, gimana mau nyelesainnya banyak-banyak kayak gitu. Dan kadang-kadang manusia tuh mau Virgo kayak zodiak yang lain kayak itu nggak sabar gitu. Oh nggak selesai selesai, saya bertahun-tahun begini. Kadang-kadang nggak sabar ya, sabar, oke. Lanjut dengan Ten of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ini berarti emang sebenarnya yang buzzing di sekitar kalian gitu kan, terutama karir, keuangan dan bisnis itu nggak perlu dipermasalahkan gitu. Nextnya adalah kalau kalian nggak perlu mendengarkan mereka, nextnya adalah kalian bisa fokus dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, mencapai apa yang harus dicapai gitu. Oke? Karena ini juga posisinya terbalik, berarti emang gak penting-penting amat untuk difokusin, kecuali fokus kalian sendiri. Enggak ya? Semoga mengerti. Kalian kan punya fokus, ya kan? Sedangkan orang di sekitar kalian juga punya fokus masing-masing gitu. Kalau Virgo fokus dengan pencapaiannya sendiri, dan bukan berarti kalian nyuekin orang lain, bukan. Tapi ya ini saatnya kalian fokus dengan apa yang ingin kalian capai atau ingin kalian selesaikan. Sementara kalau kalian berusaha membantu orang lain yang di sekitar kalian pun susah. Ya kan? Gimana caranya kalian punya kesulitan sementara harus membantu yang lain juga? Enggak, selesaiin dulu yang kalian punya. After that kamu bisa bantu orang. Gitu ya. Oke, coba kita lihat kartu selanjutnya apa sih yang melatar belakangi si Ten of Pentacles-nya terbalik ya. Datang tapi terbalik. Seven of Swords terbalik juga. Kan saya udah bilang. Udah, gak usah nengok ke bagian orang lain ya. Sesayang apapun, seberarti apapun orang itu di dalam hidup kalian, gak usah nengok ke situ.
Fokus dengan tujuan dan jalan hidup kalian dan goal kalian dan apa yang harus diselesaikan gitu kan. Gak usah tengok kanan kiri gitu. Seharusnya seperti itu karena memang keadaan si Virgo saat ini tuh lagi ya, sibuk banget gitu kan. Sibuk banget dengan segala macam urusan, mau urusan karir keuangan dan bisnis maupun personal life gitu kan. Bahkan yang datang adalah Page of Cups. Oke. Ya kalau dibilang kabar baik, kabar baik. Tapi bisa juga tidak jadi baik ketika fokus kalian teralihkan oleh sesuatu hal baru yang datang gitu. Sesuatu hal yang mungkin cuma kabar doang, belum tentu kepastiannya dan lain sebagainya. Tapi udah bikin kalian, wah ini mungkin jalan keluarnya. Mungkin saja Virgo, tapi kan saya lihat kartu-kartu selanjutnya. Dan ini coba kartu yang ini yang saya buka sekarang nih apa gitu. Jangan cepat langsung bilang, wah ini adalah jalan keluar. Wah inilah, nggak ada yang instan my dear. Jadi semuanya tuh bertahap ya. Princess of Wands-nya terbalik sih. Jadi bisa aja apa yang kalian dengar, apa yang datang dalam kehidupan kalian dalam waktu dekat ini ya, selama kalian mendengarkan bacaan ini gitu kan, itu belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya kalian harapkan atau tunggu gitu. Ya mau dibilang angin surga bisa, atau cuma sekedar apa ya, ya gitu deh, yang hal-hal yang jangan bikin senang dulu lah ya. Tunda dulu senangnya, tunda Virgo. Tunda dulu senangnya Virgo ya, karena belum tentu hal yang kalian dengar itu atau yang datang kepada kalian itu sebagai kabar, atau ya ada yang kabar, ada yang benar-benar nyata datang gitu, itu adalah sesuatu yang kalian tunggu selama ini gitu. Bisa aja itu bukan gitu. ntar by the end kalian ya ternyata bukan, zong deh gitu ya. Karena saya melihat di kartu terakhir kalian, Two of Cups ini bener-bener kayak apa ya, bener-bener kayak beberapa bagian itu sudah kalian set up sedemikian rupa, tapi ini terbalik ya. Tapi nggak jadi nggak sesuai gitu. Kayak bukan, ini berarti tidak ada komitmen, bukan. Sudah di set up sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa, apapun itu ya, mau percintaan, mau karir keuangan dan bisnis ya whatever, udah di set up sedemikian rupa. Dan kalian, saya yakin para Virgo itu berusaha untuk berkomitmen. Ini bahasanya adalah berusaha berkomitmen, karena memang yang terjadi adalah keadaan tidak memungkinkan kalian untuk melakukan hal itu gitu, atau orang yang dealing dengan kalian juga tidak bisa melakukan hal itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya beberapa kesepakatan tidak berjalan mulus seperti yang seharusnya gitu. Apakah nanti akan berlangsung terus? Enggak sih, segala sesuatunya tidak menetap, jadi nanti pasti akan ada perubahan. Look, Sisi Four of Wands-nya terbalik juga, ya kan? Ya harapan kan, harapannya si Virgo untuk sesuatu hal yang baru ingin dijalani, berkomitmen, bla bla bla, nggak kejadian, ya, nggak kejadian. Oke, belum kejadian. Oke, nggak boleh bilang enggak, tapi belum kejadian karena memang waktunya belum tepat. Tapi apakah nanti akan ada hal baik? Tentu saja kita selalu harus punya harapan seperti itu. Kalau enggak nanti kita bete sendiri, akhirnya menjalani hidup dengan ngedumel ya. Ini enggak selesai, ini begini, ini begitu. Padahal nggak usah gitu ya Virgo ya, nggak usah gitu. Oke, so beberapa kartu akan saya buka lagi, cuma untuk tambahan aja. So memang periode Merkuri retrograde ini sangat-sangat menguras pikiran dan tenaganya Virgo dalam menghadapinya, but that's not a bad way ya, itu bukan sesuatu yang buruk, bahkan Virgo ambil sisi positifnya aja ya. Oke, look, apa sih yang ada di Hidden Truth kali ini? Sadness. Siapa yang sedih? Virgo sedih. Kenapa? Sibuk malah sedih, jangan. Beberapa kesedihan yang menimpa Virgo tuh sebenarnya hanya bagian dari, ya kalau mau dibilang Merkuri retrograde mempengaruhi emosi, iya. Tapi kalau kalian sibuk kayaknya udah nggak sempet sedih lagi deh. Jadi disyukuri aja kesibukan itu ya. Travel, ada 8 of Wands lagi. Yang tadi juga ada kan yang saya bilang, wih banyak banget yang datang. Ya kan, ini 8 of Wands, ini juga 8 of Wands.
Tapi Eight of Wands yang ini bicara tentang travel atau perjalanan. Menurut menurut saya perjalanannya tuh tidak harafiah secara oh ya saya pergi dari satu tempat ke tempat lain. Tapi tentu saja untuk kalian yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung ya, di kampung halaman, ya jadinya travel gitu atau malah berlibur karena merasa liburannya diperlukan, jadinya ya akan ada travel gitu kan. Tapi ini juga secara tersirat ya, secara tanda kutip gitu. Dimana kalian melakukan banyak-banyak hal yang menuntut kalian berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara harafiah atau melakukan perjalanan-perjalanan yang bikin kalian sibuk. Gitu ya. Oke, terus satu lagi aja deh ya, Virgo, nggak mau lama-lama. Satu kartu lagi, kindness, kebaikan. Oke, kebaikan yang hati yang diperlukan oleh Virgo saat ini adalah berbaik-baik hati dengan diri sendiri terutama dan orang lain di sekitar kalian. Karena bagaimanapun kalian harus ya menghadapi semua situasi yang serba banyak banget yang harus dihadapi kali ini ya dengan legowo ya. Kebaikan hati di sini lebih ke legowo ya, buka hati, buka pikiran, dan nggak usah terlalu mikirin segitunya sampai bilang oh Mbak Lucy kapan ini selesai. Nggak usah kayak gitu. Alright, sebagai penutup, composure, pesan dari Angels Guide ini menutupnya dengan manis sih sebenarnya, karena pesannya adalah coba kumpulkan segala yang positif di dalam hidup kalian menghadapi hari-hari sibuk kalian kali ini, menghadapi hari-hari yang mungkin bikin kalian cemas, harus travel, harus pergi bepergian dan lain sebagainya, harus mengerjakan banyak hal dan lain sebagainya. Kumpulkan saja segala sesuatu energi yang positif, berkumpul dengan orang-orang yang positif juga, sehingga kalian gak kehilangan energi. Yang lebih parah adalah kehilangan energi positif ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kumpulkan yang baik-baik, kumpulkan yang positif-positif supaya kalian melakukannya segala sesuatunya tuh dengan tadi berbaik hati pada diri sendiri dan sekitar gitu ya, dengan hati yang terbuka dan lain sebagainya. Oke Virgo, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye bye.